Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan eh, materi yang sebelumnya terkait analisa kebutuhan sistem. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengenalan software SDLC dan tahapannya. Jadi saya mengambil video ini guna memenuhi tugas ujian tengah semester atau UTS di mata kuliah analisa kebutuhan sistem. Oke, langsung saja. Saya ini mendapatkan materi dari referensi dari Bapak Arif Susilo Eskom Mkom MM selaku dosen pembimbing saya atau dosen saya ya di mata kuliah analisa kebutuhan sistem. Baik, yang pertama ada pengertian software atau perangkat lunak. Jadi, software atau perangkat lunak adalah serangkaian program komputer, prosedur, dan dokumentasi yang melakukan berbagai tugas pada sistem komputer. Serangkaian instruksi yang memberikan tugas atau fungsi tertentu pada perangkat keras atau hardware komputer. Atau perangkat lunak menjembatani antara pengguna dan perangkat keras, memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan komputer dan menjalankan aplikasi. Ada dua jenis utama perangkat lunak. Yang pertama itu perangkat lunak aplikasi dan perangkat lunak sistem. Perangkat lunak aplikasi yakni dibuat untuk memenuhi kebutuhan pengguna akhir dan mencakup program-program seperti pengolahan kata, pengolah kata, spreadsheet, dan aplikasi bisnis khusus. Sedangkan untuk perangkat lunak sistem yaitu menyediakan layanan dasar dan fungsi kepada perangkat keras serta aplikasi perangkat lunak lainnya. Sistem operasi adalah contoh perangkat lunak sistem. Kemudian jenis-jenis perangkat lunak. Perangkat lunak sistem, sistem operasi atau operating system, yakni mengelola sumber daya komputer, memberikan antarmuka untuk pengguna, dan menjalankan program. Kemudian ada driver perangkat keras atau device drivers, memungkinkan sistem operasi berkomunikasi dengan perangkat keras seperti printer, kemudian keyboard, dan mouse. Kemudian ada utilitas sistem atau sistem utilities, yakni menangani tugas-tugas umum seperti manajemen file, kemudian pemantauan kinerja, dan perawatan sistem. Perangkat lunak aplikasi, perangkat lunak produktivitas, ya seperti pengolah kata atau word processor, sebagai contoh itu Microsoft Word atau Google Docs. Masih jenis-jenis perangkat lunak juga ya. Ini seperti pengolah angka atau spreadsheet ya. Contohnya Microsoft Excel, kemudian Google Sheet ya. Kemudian ada perangkat presentasi atau presentation software, contohnya seperti Microsoft PowerPoint atau Google Slides. Perangkat lunak desain grafis, contohnya itu kayak Adobe Photoshop, yaitu untuk pengeditan gambar dan desain grafis. Kemudian juga ada Corel Draw, yaitu untuk desain vektor dan ilustrasi. Sedangkan untuk perangkat lunak keamanan, contohnya seperti antivirus, seperti contoh aplikasinya ya, seperti Norton atau McAfee atau McAfee, kemudian Avast ya kan, Avast tulisannya Avast. Kemudian ada firewall seperti Windows Firewall atau Zone Alarm. Ini masih tentang jenis-jenis perangkat lunak mungkin ya. Mungkin bisa lanjut aja. Ini masih jenis-jenis juga ya kan. Nah, jenis-jenis perangkat lunak menurut cara pengadaannya. Perangkat lunak dapat diklasifikasikan berdasarkan cara pengadaannya atau lisensi yang dimiliki.
Berikut adalah beberapa jenis perangkat lunak menurut cara pengadaannya. Yang pertama, perangkat lunak proprietary, yakni perangkat lunak yang dimiliki dan dikontrol oleh perusahaan atau individu tertentu. Penggunaan biasanya harus membeli license untuk menggunakan perangkat lunak. Nah, jadi kalau menggunakan perangkat lunak proprietary ini harus membeli license, ya ini berbayar ya artinya. Contohnya seperti Microsoft Windows, ya kan, Microsoft Windows atau sistem operasi, kemudian Microsoft Office, kayak seperti paket produktivitas, ya kan, atau Adobe Creative Cloud, yakni perangkat lunak desain grafis. Yang kedua ada perangkat lunak open source, ya kan. Perangkat lunak yang memiliki kode sumber terbuka dan dapat diakses, digunakan, dan dimodifikasi oleh siapa saja. License open source memberikan kebebasan untuk menggunakan, kemudian mengedit, atau mendistribusikan ulang perangkat lunak. Contohnya seperti Linux, ya ini sistem operasi ya Linux itu. Kemudian ada Apache HTTP server atau web server, kemudian Mozilla Firefox atau web browser, kemudian ada LibreOffice ya kan, perangkat lunak produktivitas ya masuknya. Kemudian yang ketiga ada perangkat lunak berbayar ya kan, atau komersial software. Nah, perangkat lunak yang harus dibeli dengan harga tertentu untuk mendapatkan hak penggunaan. Pembayaran ini seringkali mencakup license penggunaan dan dukungan teknis. Contoh, kayak Adobe Photoshop, ini perangkat lunak desain grafis, ya kan? Atau AutoCAD, perangkat lunak desain 3D, atau QuickBooks, perangkat lunak akuntansi. Kemudian yang keempat ada perangkat lunak freeware, perangkat lunak yang dapat diunduh dan digunakan tanpa biaya. Meskipun gratis, hak cipta dan license perangkat lunak tetap dimiliki oleh pembuat. Contohnya seperti VLC Media Player, ya kan? Kemudian Audacity atau editor audio, kemudian 7-zip atau 7-zip sebagai pemampat berkas buat kompres gitu. Kemudian yang kelima, perangkat lunak shareware. Nah, perangkat lunak yang dapat diunduh dan digunakan secara gratis untuk jangka waktu tertentu. Setelah masa percobaan berakhir, pengguna diharapkan membayar untuk melanjutkan penggunaan. Jadi kalau untuk yang nomor 5 ini atau perangkat lunak shareware itu dia ada waktunya atau batasan waktu untuk menikmati sebuah si aplikasi ini. Nah, biasanya seperti kayak 30 hari gitu kan. Setelah 30 hari harus berbayar gitu. Contohnya seperti WinRAR, pemampat berkas gitu kan. Kemudian IDM atau Internet Download Manager. Ini masih jenis perangkat lunak ya kan. Mungkin saya akan lanjut dikarenakan waktu juga. Nah, ini untuk Software Development Life Cycle atau SDLC. SDLC adalah proses yang digunakan untuk merancang, mengembangkan, dan menguji perangkat lunak. Ya kan? Setiap tahapan dalam SDLC memiliki tujuan dan aktivitas yang berbeda dan membentuk dasar untuk pendekatan pengembangan perangkat lunak secara menyeluruh. Adapun tahapannya dibagi menjadi beberapa fase nih. Yang pertama, perencanaan atau planning. Berupa identifikasi kebutuhan, kemudian perencanaan sumber daya, dan perencanaan jadwal. Pengembang dan pemangku kepentingan bersama-sama mendefinisikan proyek. Kan? Kemudian analisis atau analisis, ya kan? Mengumpulkan kebutuhan dari pengguna dan mendokumentasikannya. Analisis kebutuhan membuat dokumen analisis kebutuhan yang menjadi panduan selama seluruh siklus pengembangan. Yang ketiga ada desain gitu kan. Membuat rancangan perangkat lunak berdasarkan kebutuhan dan analisis. Ini mencakup desain arsitektur, kemudian desain detail atau detail ya, dan desain antarmuka pengguna. Kemudian yang keempat ada implementasi atau implementation, menulis kode berdasarkan desain yang telah dibuat.
Nah, proses ini juga mencakup pengujian unit, maaf ya, pengujian unit di mana setiap bagian kode diuji secara terpisah. Angka ang- angkat lunak, angkat lunak dan dokumentasi yang tepat sangat penting untuk keberhasilan proyek. Ini masih SDLC ya kan. Nomor 5 itu pengujian atau testing. Ini mengidentifikasi dan memperbaiki bug. Serta memastikan bahwa perangkat lunak berfungsi sesuai dengan spesifikasi. Pengujian dapat mencakup pengujian unit, kemudian integrasi dan sistem. Adapun implementasi atau deployment-nya, ya kan, membawa perangkat lunak ke dalam lingkungan produksi dan membuatnya tersedia untuk penggunaannya. Kemudian yang ketujuh, pemeliharaan atau maintenance, ya kan, mengevaluasi dan memperbaiki kesalahan atau perubahan yang diperlukan setelah perangkat lunak diterapkan. Ini bisa melibatkan pemeliharaan preventif atau perbaikan bug. Nah, ini catatan penting. Iterasi dan siklus hidup rekayasa lunak. SDLC dapat linear atau waterfall atau iteratif, misalnya metode Agile. Metode iteratif memungkinkan perkembangan bertahap dan penyesuaian berbasis umpan balik. Kemudian kualitas dan dokumentasi. Kualitas perangkat lunak dan dokumentasi yang tepat sangat penting untuk keberhasilan proyek tentunya. Kualitas dan dokumentasi. Kemudian ada manajemen proyek. Ini pengelolaan proyek yang baik melibatkan perencanaan, tentunya perencanaan terlebih dahulu, kemudian pemantauan dan pengendalian untuk memastikan proyek berjalan dengan rencana. Ini saya lanjut ini. Hmm, Mungkin saya lanjut dulu ya. Ini tahap-tahapnya, tahap-tahapnya, ya kan? Nah, kemudian kita langsung ke manfaat tahap perencanaan dalam SDLC. Ya, mungkin harus kita bahas dulu, baik. Kita bahas terlebih dahulu, kita baca terlebih dahulu ya, untuk tahap-tahapnya. Tahap perencanaan dalam SDLC. Tahap perencanaan dalam Software Development Life Cycle atau SDLC merupakan langkah awal yang penting untuk menetapkan arah dan tujuan proyek pengembangan perangkat lunak. Perencanaan yang matang di awal proyek dapat memastikan bahwa sumber daya dikelola dengan baik dan proyek berjalan sesuai dengan rencana. Berikut adalah penjelasan tahap perencanaan dalam SDLC. Identifikasi proyek, kan? Deskripsinya, identifikasi proyek melibatkan pemahaman menyeluruh tentang yang perlu dicapai, kemudian pengidentifikasian tujuan, dan batasan proyek adalah langkah awal dalam perencanaan. Yang kedua, analisis kelayakan atau feasibility analysis. Analysis. Deskripsinya evaluasi kelayakan proyek dari segi teknis, ekonomi, dan operasional. Tujuannya adalah memastikan bahwa proyek dapat dilaksanakan dengan cara yang efektif dan menguntungkan. Tentunya ya kita juga harus berpikir terkait efektif dan untungnya. Kemudian yang ketiga, pengumpulan persyaratan atau requirement gathering. Deskripsinya mengidentifikasi dan mendokumentasikan kebutuhan pengguna fungsional dan non-fungsional. Proses ini melibatkan interaksi dengan pemangku kepentingan untuk memahami perspektif dan ekspektasi mereka. Kemudian yang keempat ada perencanaan sumber daya. Deskripsinya menentukan sumber daya yang diperlukan untuk proyek, kemudian termasuk manusia, perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber daya lainnya. Sumber daya ini harus sesuai dengan skala dan kompleksitas proyek. Yang kelima, penjadwalan proyek. Deskripsinya menetapkan waktu, ya kan, yang diperlukan untuk setiap tahap pengembangan, kemudian termasuk penentuan waktu mulai, kemudian selesainya kapan, ya kan. Kemudian penjadwalan ini membentuk dasar bagi tim pengembangan untuk mengelola waktu secara efektif, agar waktunya lebih efektif. Fungsi dari penjadwalan proyek.
Kemudian perencanaan anggaran. Nah, untuk deskripsinya menghitung biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan proyek. Ini mencakup biaya sumber daya manusia, perangkat keras, perangkat lunak, dan biaya lainnya yang terkait dengan proyek. Kemudian perencanaan risiko, deskripsinya mengidentifikasi potensi risiko yang dapat mempengaruhi proyek dan pengembangan strategi untuk mengelolanya. Hal ini mencakup identifikasi, kemudian analisis, dan perencanaan respons terhadap risiko-risiko yang mungkin timbul. Kemudian yang kedelapan ada perencanaan pengendalian perubahan atau change control planning. Deskripsinya menetapkan proses dan prosedur untuk mengendalikan perubahan yang mungkin terjadi selama siklus pengembangan. Ini termasuk evaluasi, kemudian persetujuan, dan dokumentasi perubahan. Yang kesembilan ada dokumentasi rencana. Deskripsinya menyusun dan mendokumentasikan rencana perencanaan, termasuk tujuan, kemudian jadwal, anggaran, risiko, dan prosedur pengendalian perubahan. Ya kan? Tahap perencanaan sangat penting karena menciptakan fondasi yang solid untuk proyek pengembangan perangkat lunak, membantu menghindari masalah di kemudian hari dan memastikan operasional keseluruhan proyek. Oke, mungkin ini manfaatnya ya. Kita bahas sebentar. Manfaat tahap perencanaan dalam SDLC. Oke. Memastikan pemahaman yang jelas tentang tujuan dan persyaratan proyek. Mengidentifikasikan dan mengelola risiko secara proaktif, membantu dalam alokasi sumber daya yang efisien, menentukan jadwal proyek yang realistis, kemudian memberikan dasar bagi pengendalian perubahan selama siklus pengembangan. Kemudian tahap perencanaan sangat penting karena menciptakan fondasi yang solid untuk proyek pengembangan perangkat lunak, membantu menghindari masalah di kemudian hari tentunya ya, dan memastikan keberhasilan keseluruhan proyek. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini tidak bisa saya baca semuanya dikarenakan waktu juga. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Saya juga minta maaf apabila ada salah-salah kata atau penyampaian materi yang kurang jelas atau terlalu cepat mungkin ya. Baik, saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.